Isi hati Mami Bianca. Mami Bianca datang menatap semua orang diam dan tegang, tak terkecuali Mei yang biasanya paling ceria di sana. Tumben diam, tatapnya pada Mei. Ntar giliran cerewet ditegur lagi. His, Aida mana? Pergi sebentar besok pulang. Ryan, cari sendiri bisa nggak? Kepala lagi pusing ditanya mulu, kesel deh. Tukas Mei membuat Mami memundurkan kepala dan menatapnya heran, tak lupa dengan matanya yang melotot bulat. Mei meninggalkannya, ia pergi bersama beberapa pelayan wanita untuk mencari kebaya dan gaun pernikahannya yang mungkin akan digelar beberapa hari lagi, bahkan mungkin besok. Semua yang serba terburu-buru dan mepet membuat mereka semua mengeluarkan tenaga ekstra kali ini. Sederhana aja, yang penting sah. Kalau kelamaan kasihan Mas Ray sama Aida. Iya, aku mengerti Mei. Berikan semua datamu biar yang di kampung menguruskan semuanya di sana. Nanti tinggal diantar lagi kemari bersamaan dengan mengantar ibu. Pinta Sam dengan begitu tenang, atau bisa dibilang terpaksa tenang demi kelancaran semuanya. Iya, udah Mei persiapkan. Nanti Amir akan membawanya ke kakak. Baiklah, aku tunggu. Sam menutup teleponnya. Andai persiapan pernikahan tak serumit ini, pasti takkan ada banyak pengorbanan. Sam tengah di sebuah pusat perbelanjaan. Ia mencari cincin untuk Mei. Tak mahal, hanya semampunya saja karena masa depan mereka lebih penting. Ia berjalan sendirian tanpa sengaja melihat Aida dan Deb tengah berbelanja berdua. Aida, Sam lalu menguntitnya dari kejauhan. Ya, Sam paham benar jika Aida merasa tertekan. Ia yang biasanya begitu ramah, bahkan tatapannya kosong dan nyaris tak pernah mengulur senyum, memilih beberapa pakaian dengan Deb yang selalu ada di belakangnya. Krek, Sam mengambil foto Aida dan mengirimkannya pada Ray. Maaf, hanya foto tanpa sengaja kirimnya. Ia pun pergi karena begitu banyak urusan yang akan ia selesaikan saat itu. Harus cepat dan semakin cepat sebisa tenaganya bekerja. Ryan, kamu kenapa? Kok lesu? Mami Bianca menghampirinya. Hanya lelah, kenapa? Aida mana? Tumben, ia tak ada di sampingmu. Biasanya dia itu kayak perekat yang maunya dekat sama kamu. Tanya sang mami dengan sesekali memijat bahu Ray yang tengah duduk di meja kerjanya. Jangan mempertanyakan yang sedang tidak ada, jawab Ray tampak dingin dan tak seperti biasanya. Membuat pikiran Mami lantar melayang entah kemana, sangat jarang bahkan tak pernah ketika Ray datar jika ditanya akan sang istri. Wow, ada apa ini? Hot news kah? Halunya. Akhirnya Mami pamit kembali ke kamarnya, meski pada kenyataannya ia hanya pamit untuk mengorek info dari para pelayan yang ada di sana. Tadi saya lihat Nyonya Aida di bawah Tuan Deb, Nyonya. Lapor sang pelayan. Lalu apa yang terjadi? Saya kurang tahu, tapi Nyonya Aida sendiri yang ikut, dan setelah itu Tuan Ray pulang. Tak tahu berunding apa dengan Tuan Sam dan Nona Mei, mereka tampak sedang bingung. Senyum depil terulas dari bibir Mami Bianca sembari memainkan bibirnya dengan gemas. Isi pikiran jahatnya benar-benar sempurna, seolah ingin memanfaatkan keadaan yang tengah berantakan. Ia pun kembali berjalan naik menuju kamarnya, kamar yang berada tepat di samping kamar Ray, bersenandung dengan begitu bahagia seolah tanpa beban dalam hidupnya. Kling, sebuah pesan masuk ke HP Ray. Ia pun segera membukanya dan menatap foto Aida di sana. Ia zoom dan ia usap dengan penuh rasa rindu, meski memang baru beberapa jam berpisah. Ia pun segera meraih belajarnya dan berlari dengan cepat meninggalkan rumah. Peluk aku sebentar saja. Tuan mau kemana? Keluar sebentar, balasnya dengan menaiki motornya pergi. Ya, kemana lagi ya? Jika bukan menuju tempat Aida berada. Ia masuk dan mencari tempat yang ada dalam foto itu. Untungnya Aida masih ada di sana, dan Deb tengah duduk menunggunya sembari membaca sebuah majalah. Topi, Tuan, tawar seorang penjual. Ray pun segera membelinya tanpa menunggu uang kembalian diberikan. Langsung masuk ke dalam toko, pakaian itu menghampiri Aida. Namanya juga malas. Mau diapain juga malas. Dari tadi gak ada nemu yang cocok. Gerutu Aida dengan terus memilih beberapa pakaian di tangannya. Mau yang model apakah biar saya bantu? Tawar sang pramuniaga.
Bawain aja yang sederetan ini, ukuran M beda-beda warnanya. Baiklah, angguk Pramuniaga itu padanya. Aida pun menunggu kembali sejenak sembari memilih yang lain. Rai semakin dekat dan kini tengah berada tepat di belakang Aida. Tangan Rai langsung menggenggam tangan Aida dengan erat, membuat wanita itu langsung membalik badan karena terkejut. Jangan bicara apapun. Kenapa tahu Aida di sini? Lirihnya. Aku tunggu di toilet, tapi jangan banyak alasan. Datang saja, belainya pada rambut Aida lalu pergi dengan langkah yang cepat. Aida pun bergegas menuruti perintah suaminya dan meminta izin Dep untuk pergi ke belakang. Kau mau apa? Tanya Dep dengan dinginnya tatapan itu. Kenapa harus bertanya? Untuk apa aku ke toilet? Perlukan aku menjelaskan? Tukas Aida. Dep pun berdiri merapikan jas dan menggandeng tangan Aida. Ayo. Hei kau gila, aku ke toilet dan kau akan ikut? Kenapa hanya mengawasimu agar kau tak lari dariku? Buk. Aida melempar tasnya ke dada Dep dengan begitu kesal. Napasnya pun naik turun menahan emosi dalam dirinya yang seolah tak tertahan lagi untuk diledakkan. Aku takkan kabur, camkan itu kecuali jika kau ingin semua orang mengeroyokmu di sini. Ancam Aida lalu pergi dengan langkah cepatnya meninggalkan Dep yang mematung di sana. Aida menelusuri semua lorong yang ada di mall itu menuju sebuah kamar mandi yang memang letaknya ada di ujung sana, sepi dan terus berjalan hingga sebuah tangan menariknya masuk ke dalam sebuah tempat sepi, bahkan membekap mulutnya agar tak spontan berteriak. Ini aku Nur. Rai membuka topi dan tampaklah wajah tampan itu meski di sana remang-remang. Aida meraih wajah itu dan mengusapnya dengan lembut hingga turun ke bawah. Area mana lagi jika bukan di jakun indah Ryan yang selalu menggemaskan baginya. Ryan hanya bisa memejamkan matanya, menikmati setiap sentuhan indah yang ada. Maaf, gak izin dulu? Jawab Ryan dengan meneguk salivannya. Terasa naik turun dengan kuat dengan bunyinya yang begitu eksotis. Spontan, tangan Ryan langsung meraih tengkuk Aida dan menyerangnya dengan brutal. Aida hanya bisa membalasnya dengan merangkulkan kedua tangan di leher Ryan. Aida menyudahi aksi mereka ketika mendengar derap langkah beberapa orang yang lewat. Tahan diri, jangan sampai rencana kita sia-sia. Aida sudah berkorban seperti ini. Aku tahu, aku hanya... Kenapa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Apa? Ibumu? Timpalnya. Hanya tak ingin menambah masalah itu saja. Toh dia lupa denganku. Tapi sebentar lagi kenyataan akan terungkap. Asal Mei dan Sam telah resmi menikah. Jangan sampai Dep tahu sekarang. Kalian bersaudara. Ya. Aida hanya takut jika ia akan semakin sulit menerima kenyataan.